Di tengah kaum Bani Israel, hiduplah seorang laki-laki yang namanya dikenal karena kesalehan dan ketekunannya dalam beribadah. Ia adalah Juraij, seorang ahli ibadah yang memilih menjauh dari hiruk-pikuk dunia demi mendekatkan diri sepenuhnya kepada Allah. Hari-harinya diisi dengan salat, doa, dan munajat. Bahkan, ia membangun sendiri sebuah tempat peribadatan kecil agar dapat beribadah tanpa gangguan dan menghabiskan waktunya dalam ketaatan. Suatu hari, ketika Juraij sedang khusyuk menunaikan salat di tempat ibadahnya, datanglah ibu kandungnya. Sang ibu memanggil-manggil dari luar dengan suara penuh harap. Juraij, kemarilah. Di dalam salatnya, Juraij pun dilanda kebimbangan. Apakah aku harus memutus salat untuk menjawab panggilan ibuku? Ataukah aku teruskan ibadahku kepada Allah? Akhirnya Juraij memilih meneruskan salatnya. Panggilan ibunya tak ia jawab. Sang ibu yang terus menunggu, merasa sakit hati dan kecewa. Dengan hati yang terluka, ia berdoa. Ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraij sebelum engkau memperlihatkan kepadanya cobaan dari wanita-wanita pezina. Tak lama setelah itu, doa tersebut pun menjadi awal sebuah ujian besar. Datanglah seorang wanita cantik menemui Juraij di tempat ibadahnya. Wanita itu merayunya, menggoda dengan kata-kata dan sikap yang mengguncang iman. Namun Juraij menolaknya dengan tegas. Ia tetap menjaga kesucian dirinya. Merasa gagal dan sakit hati, wanita itu kemudian mendatangi seorang penggembala kambing. Ia merayunya hingga akhirnya terjerumus dalam perbuatan zina. Beberapa waktu berlalu, wanita itu hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika ditanya siapa ayah dari anak tersebut, dengan penuh dusta ia berkata, "Ini adalah anak Juraij." Mendengar tuduhan itu, kaum Bani Israel pun murka. Sosok yang selama ini mereka anggap alim dan suci, ternyata menurut mereka adalah pendosa besar. Tanpa mencari kebenaran, mereka menyerbu tempat ibadah Juraij, menghancurkannya, mencela, dan menghinanya habis-habisan. Di tengah kekacauan itu, Juraij tetap tenang. Ia tidak membela diri dengan emosi. Ia meminta izin untuk berwudu dan melaksanakan salat terlebih dahulu, meski tempat ibadahnya telah rata dengan tanah. Setelah itu, ia mendekati bayi kecil yang dituduhkan sebagai anaknya, lalu berkata, "Wahai bayi, siapa ayahmu?" Dengan izin Allah, terjadilah sebuah mukjizat. Bayi itu berbicara dan menjawab, Ayahku adalah seorang penggembala. Sekejap suasana pun berubah. Kaum Bani Israel terdiam. Wajah mereka pucat, dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Mereka sadar telah menuduh orang yang tidak bersalah dan menghancurkan tempat ibadah seorang hamba syalih. Mereka berkata, "Kami akan membangunkan kembali tempat ibadahmu dari emas, wahai Juraij." Namun dengan penuh kebijaksanaan, Juraij menjawab, "Tidak perlu. Bangunkan saja kembali dari tanah seperti semula." Ia menyadari bahwa ujian yang menimpanya bukan tanpa sebab. Ia telah memilih meneruskan salat sunnah, sementara panggilan ibunya yang merupakan kewajiban, ia abaikan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa berbakti kepada orang tua tidak boleh dikalahkan oleh ibadah sunnah, seberapapun mulianya ibadah itu. Sebuah pelajaran besar tentang adab, prioritas, dan ketaatan yang sejati kepada Allah Azza wa Jalla.